Balik lagi di Musuh Masyarakat Paranoid, tentunya bersama Coki Pardede dan Tretan Muslim. Dan tabrakan. Fuck. Nggak kompak nih, udah bubar aja nih. Nah, seperti biasa kalau sudah ada Tretan Muslim dan Coki, kita akan membahas sesuatu hal yang kalau kita share di masyarakat, sudah pasti kita akan menjadi musuh masyarakat, Coki. Betul, kita akan menjadi musuh orang-orang yang bisa dibilang pandangannya kolot ya. Bisa juga. Dan topik kita kali ini tidak kalah kontroversi dengan beberapa episode sebelumnya. Topik kita kali ini adalah tentang dunia e-sport, Pak, atau dunia game. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sepertinya kan sekarang yang namanya e-sport atau dunia game ini sudah mulai merajai industri bahkan entertainment di Indonesia. Benar, sudah sudah sangat meluas. Betul. Salah satunya karena sudah mulai disiarin di TV nasional. Betul. Dan kompetisinya juga udah di tingkat kecamatan, kampus itu udah ada banyak. Bahkan menurut gue ya prestasi tertinggi dari e-sport itu adalah di acknowledge-nya e-sport oleh presiden atau pemerintah dengan adanya Piala Presiden beberapa waktu yang lalu kan. Diakui negara ya. Diakui negara. Maksud gue kalau sesuatu itu udah diakui negara, entah itu dia teroris atau blok. Negara mana yang mengakui teroris? Loh kan emang kan teroris diakui negara harus di-handle, ngerti nggak maksud gue? Ya bukan diakui, maksudnya diperangi, dinyatakan bahwa teroris berbahaya. Kenapa e-sport jadi teroris? Maksud gue intinya di-acknowledge. Ya. Di-acknowledge dan udah yang pertama kan ML kan, waktu itu kita ada fun match-nya. Benar. Dan yang kemarin juga ada yang Free Fire gitu. Benar. Tapi intinya sekarang yang namanya e-sport, siapa yang nggak tahu e-sport, semua orang bahkan berlomba-lomba jadi e-sport. Dan bahkan YouTuber aja yang gede-gede itu kebanyakan YouTuber gaming, Pak. Ya. Reza Arab itu dari gaming juga. Gaming, kalau nggak salah dia gaming kan. Gaming dan umpatan. Terus Just No Limit, ada banyak banget kok YouTuber. Eric Colim itu juga gaming kan. Tapi kita nggak membahas soal e-sport pada umumnya dulu, Coki. Kita bahas akan spesifik bahwa karena e-sport ini merajalela. Betul. Maksud game-game MOBA juga makin banyak. Itu ada MOBA itu maksudnya HP ya? Ya, MOBA itu mobile analog. Gitu. Itu gamenya kan sudah mulai banyak dimainin, nggak cuma dewasa, anak kecil di desa-desa juga banyak orang main game sekarang gampang, bro. Iya. Bisa di mana aja, kapanpun. Nah, gara-gara game ini mudah diakses, Coki, ada permasalahan, yaitu adanya pembatasan main game dari orang tua. Tapi gua rasa ini adalah permasalahan yang dari dulu udah ada, Slim. Benar. Cuman kayaknya sekarang karena makin besar, jadi kayaknya jadi makin dibatasin. Gue tuh tipe orang ya yang nggak boleh main PS dulu. Dulu kan gue punya PS. Ya. Tapi gue cuma boleh main PS tuh hari Sabtu sama Minggu doang. Nah, ente masih mending nggak boleh main PS. Aku nggak boleh beli PS. Kenapa, Bu? Nanti kamu menunda sholat. Waduh. Susah dibantah ya kan? Iya juga dong. Masa PS lawan sholat ya kan? Agak susah berdebatnya. Nyokap lu langsung bandinginnya yang raja terakhir. Susah dong dimenangin kalau kayak bukan malas belajar, langsung menunda sholat. Oke, sepertinya PS tidak penting, langsung nggak jadi. Enggak, tapi gue adalah tipe keluarga gue tuh, gue dibolehin main game, tapi cuma boleh Sabtu Minggu dan setelah PR diselesain. Jadi dibatasi ya? Dibatasin gitu. Tapi memang pada saat itu gue merasa itu fine aja karena industrinya belum ada, Pak. Karena mau ngapain juga main game. Benar, ya? Pak. Misalnya dulu nih, gue kan sekarang udah umur 31 tahun. Benar. Dulu waktu gue masih SMA umur 16 tahun, ya berarti 15 tahun yang lalu. SMA 16 tahun itu tua kan banget. Kelas 3 SMA, 1 SMA kan 16 tahun. Loh, 1 SMA nanti sekolah di mana, bro? Emang iya dong, bangsat. Iya benar ya? Iya nih, kelas 1 kan 16. Bener gue, kelas 1 16 tahun, kelas 2 17 tahun, kelas 3 18 tahun. Aku kelas umur 16 itu kayaknya udah kelas 3, bro. Pantes nikah muda di sana. Wow. Lanjut. Intinya dibatasi ya temen game. Intinya gue dibatasin, tapi karena memang waktu gak ada cita-citanya. Dan misalnya gini, lo jago main CTR atau misalnya lo jago main game tertentu, terus apa? Kenapa? Nggak kenapa-napa lo. Sama, aku juga dulu pas kecil ada THB nggak inti THB? Ada. THB ya kan. Di Madura juga ada THB, bro. Di kertas daun tapi. Nggak ada THB tuh. Kalau lagi THB terus main PS, ketahuan main PS, waduh, orang tua aku nggak marah. Iya. Cuma dikunciin dari dalam. Jangan tidur di sini kamu. THB malah main PS. Nah, itu salah satu bukti main game tuh kayak sesuatu yang
mau ngapain gitu, mending nggak usah sering-sering lah. Tapi kalau menurut Gitu. gua dulu tuh masih masuk akal Ya. karena memang arahnya nggak jelas, Pak. Benar. Karena dulu tuh misalnya kita jago main basket atau Benar. jago main game itu nggak jadi apa-apa. Dia jadi penguasa rental lo. Iya, misalnya contoh nih, 15 tahun yang lalu lu jago banget let's say main Tekken. Sekarang kan Bener. ada kompetisi Tekken kan. Oh iya. Kalau dulu lu jago banget main Tekken ya terus apa? Buat apa? Lu datang ke bapak gebetan lu. Iya. Pepsi Man juga nggak jadi delivery ente. Gak ditanya sama HRD kan Iya. apa prestasimu? Saya namatin Pepsi Man. Nggak ditanya ya. Pokoknya yang jelas masuk akal kalau dulu tuh dibatasi main game joki. Karena tidak ada. Tapi kalau sekarang kita tidak setuju kalau main game dibatasi. Bener, Karena karena menurut gue itu adalah bagian dari soft skill anak lo sekarang. bener, karena menurut penelitian, Mm-mm. eh, Ini penelitian dari mana nih? menurut ada aja menurut Coki, terserah kita, gak ada sumbernya. Kalau justru kalau valid bukan musuh masyarakat, bro. Oh iya benar. Ada aku pernah baca. Jadi- Waduh lebih nggak valid lagi. Wow. Kenapa aku membaca jadi hal yang aneh begitu, Cok? Nggak, katanya game itu melatih kalau nggak salah kognitif kalau nggak salah. Benar. Soalnya benar. percaya nggak percaya, Pak. Main game itu kan melatih kecerdasan. Kalau menurut gue Iya. melatih mengambil keputusan. Nah, iya, makanya Benar tuh. anggota DPR harusnya sering-sering main game. Betul. Bukan rakyat dijadiin game. Wah. Enggak, tapi kalau menurut gue benar karena gini, kalau main game itu tuh melatih kognitif atau melatih mengambil keputusan. Lu Benar. pernah nggak kalau lagi main game kita disuruh pilih split second, Cepet banget, secepat mungkin mau pilih kiri atau kanan. Kita kan karena dalam keadaan Ya. terdesak, kita dibiasakan mengambil keputusan. Itu nggak harus game susah loh. Mm-mm. Itu game CTR aja loh. Mm-mm. Itu kan kita dapat bola bowling bom tuh. Iya, Itu kita putusin nembak ke depan apa nembak ke belakang. Mm-mm. Itu aja harus keputusan benar, Pak. benar. Bahkan itu beneran melatih. Belum lagi ada game-game yang memang strategi kayak game manager apa tuh yang Football Manager. Football Manager lo Oh, pernah iya. main kan? Iya, Itu iya. orang-orang banyak yang keranjingan main game itu, Pak. Karena mengatur ini kan ya. Mm-mm. Apa namanya? Mengatur membeli pemain apa, membeli ini. Wah, Benar, itu juga benar. keputusan yang pertimbangan, menurutku itu melatih otak banget itu, Joki. Betul. Benar. Dan tapi ada juga kontroversi yang bilang katanya kalau main game itu bikin kita melakukan kekerasan. Lo tahu nggak sih? GTA katanya. Katanya kalau kita, tapi kan pernah tuh ada yang katanya gara-gara main GTA dia melakukan kekerasan. Kalau gue sih nggak percaya sih. Nggak pernah ada kisah gini, Joki. Apa? Jadi di Amerika tuh anak kecil Mm-mm. ngambil shotgun, Iya. nembak neneknya, bro. Waduh. Pas dicek anaknya tuh habis main GTA. Mm. Katanya salah GTA. Mm-mm. Kalau aku salah apa? Salah bapaknya. Mm-mm. Kenapa shotgun ditaruh sembarangan? Benar. Sepakat. Saya aja celurit disimpen. Kenapa di Amerika shotgun ditelantarin? Loh, sekarang anak kecil bisa ngambil shotgun itu gimana ceritanya, bro? Celurit aja di Madura masih disimpen. Disimpannya susah lagi. Susah, Pak. Susah. Lah ini shotgun anak kecil. Apa jadi satu sama panci gitu-gitu kan? Aduh, nenekku lagi nganggur ya kan. Aku shotgun aja gitu. Nggak salah game, salah senjata yang sembarangan. Tapi gue sepakat. Memang menurut gue game itu kebanyakan jadi kambing hitam, Pak. Nah. Kambing hitam untuk gagalnya orang tua sampai taraf tertentu Benar. mendidik anaknya. Nah, tapi sebenarnya Coki, Hmm. memang kalau ada pendapat game ini menginspirasi orang, Ya. memang ada tuduhan bahwa GTA ini salah satu game yang bertanggung jawab sama niat-niat jahat kita, bro. Tapi gini, sebelum kita lanjut, buat yang nggak tahu GTA itu game apa, basically itu adalah game di mana kita bisa melakukan Bisa hal-hal ngapain yang aja. tidak bisa kita lakukan di kehidupan nyata. Bisanya Kita naik bisa pesawat, naik bisa pesawat. Ya, dari mulai yang positif dulu ya. Iya. Naik pesawat, naik mobil, punya rumah, bekerja bisa. Benar. Sampai hal-hal negatif kita bisa nembak-nembakin Ya, orang. nyewa prostitusi, Bisa berperang dengan pihak berwajib. Benar. Bahkan di film itu bisa Nem- berperang sama tentara. nembak-nembakin polisi. Kita bisa nabrak-nabrakin. Dari mulai yang positif sampai negatif kita bisa bisa hampir jadi apapun ya. bisa GTA, jadi Bang. apapun di GTA. Makanya, tapi jujur, Pak, Mm-mm. GTA ini memang tidak membuat saya ingin berbuat jahat ya. Mm-mm. Tapi gara-gara di GTA saya sering nembakin polisi, mohon maaf nih di GTA ya. Iya, iya. Saya kalau ketemu mobil polisi di dunia nyata tuh, Iya. aku ingin basoka. Tapi tidak dalam makna sebenarnya. Tapi lo tetap punya kontrol kan? Kontrol ya. Pertama Iya. saya tidak punya basokanya. Ya kan? Kenapa saya harus membasoka mobil polisi? Saya aja takut ditilang sama polisi. Masa tiba-tiba basoka? Maksudnya memang ada inspirasi fun doang. Iya. Ada pesawat militer. Mungkin Waduh. bukan inspirasi kali, menstimulasi imajinasi. No, iya mungkin. imajinasi, hanya sebatas imajinasi. Yang salah adalah apabila anaknya tidak diberi pemahaman supaya imajinasinya itu tidak jadi tindakan. Itu yang bahaya menurut Makanya gua. di game GTA tuh di beberapa negara kalau nggak salah di ban, Amerika. memang di ban. ya. Di ban. Di Amerika di beberapa negara bagian yang di ban. Oh, karena terlalu berbahaya katanya. Mortal Kombat juga katanya Mortal di Kombat. ban. Tapi kalau menurut gua mah cukup kita kasih
kasih pengertian aja ke anak kita Ya. bahwa kalau lo mau berimajinasi, it's okay asal itu tidak menjadi tindakan. Benar. Karena maksud gue, ya kasihan juga kalau itu salah GTA ya gimana? Ya, masa GTA di penjara kan? Iya dan gue tuh main GTA tapi gue cuman sebatas imajinasi. Iya, imajinasi Gua dan nggak pernah- seru aja ya. Nggak pernah ada gembel gue tempeleng tiba-tiba misalnya gue lagi apa aku akan mentempeleng gembel. Gue nggak pernah. Gue tetap punya filter dalam diri. Itu bukan gitu. salah GTA, emang nurani Anda itu. Tapi yang jelas kita kembali lagi ke topik Coki, Iya. bahwa main game itu sekarang sudah menjadi bukan kebutuhan, bro. Sudah menjadi adiksi bahkan, bro. Betul. Sudah menjadi kayak aduh harus main game apalagi game mobile. Kalau kita dulu main game harus ke warnet atau harus ke rental PS atau harus beli PS. Sekarang gara-gara game bisa diakses dari HP Coki. Ya. Sekarang orang jadi keranjingan semua main game. Nah, inilah yang menciptakan larangan kita pertama tadi bahwa ada pembatasan dari orang tua. Sebenarnya menurut gua nggak perlu dibatesin karena prinsip gua adalah pada saat kita dibatesin kita malah jadi makin penasaran. Iya, Yang perlu kita lakukan adalah ya filter diri aja, tanggung jawab kita sama hal-hal yang harus Benar. kita lakukan. Benar, gitu loh. benar. Oh, jadi nggak usah dibatasin ya? Nggak usah dibatesin, nggak perlu lah dibatas-batasin. Apalagi sampai dilarang, bro, di sebuah daerah, bro. oh iya, PUBG dilarang. di sebuah daerah itu gila Iya, bro. banget sih. Wah, Allah, mungkin dia pemain Mobile Legend ya. Merasa PUBG lebih seru, Iya. tapi kalah terus. Aku larang saja. Wow. Atau mungkin dia main mati mulu. kan? Mati mulu, Iya. turun di Pochinki nggak dapat senjata. Yang jelas kita akan membahas sebuah topik bahwa kita berdua tidak setuju kalau main game dibatasi. Betul. Yang pertama adalah karena kalau dengan kita banyak main game itu akan melatih kognitif dan mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Orang yang tidak pernah atau lama mengambil keputusan pasti tidak pernah main game. Benar. Karena Atau dia ini gagal otak. Waduh. Maksudnya ada gangguan. Susah, sorry. Terlalu kejam gagal otak. Maksudnya ada gangguan saraf. Jadi telat mikir. Sorry Pak, kejam Pak. Gara-gara main GTA nih. Omongan saya jadi kejam nih. Begitu ya. Jadi manfaatnya adalah game gak dibatasin. Betul. Jadi misalnya lo otak punya lo. relationship. Ya. Terus pacar lo mengambil keputusan, aku. Misalnya yang pacar lo tuh tipe-tipe yang kita makan di mana terserah kita itu pasti nggak pernah main game. Oh. Karena dia tidak pernah mengambil keputusan. Kalau pernah main game dia pasti bisa mengambil keputusan. Tapi kalau main gamenya GTA keputusannya, pacarku cerewet. Aku granat atau basoka. Jangan terinspirasi seperti itu ya. Kubungkam ah. Ya, itu ya. Ya, itu mengambil Pendapat keputusan. kita ya. Terus yang kedua, menurut kita berdua tidak ada kolerasinya Ya. antara game-game kekerasan membuat orang jadi jahat beneran. Benar. Itu harus ada pengertian dari bapak ibunya. Makanya kayak anak juga kayaknya meskipun segoblok-gobloknya anak ya, mikir kayak itu hanya game gitu Pak. Ya kan? Perkara nurani anaknya berandal, suka bully orang lain di sekolah, itu orang tuanya yang harus bertanggung jawab ya. Betul. Bukan game. Masa yang bikin game juga harus bertanggung jawab, datang ke rumah-rumah? Itu logikanya kayak gini, yang bikin pisau, masa orang yang ngebunuh orang pakai pisau, yang bikin pisau harus ditangkap? Tidak masuk akal dong. Harus survei ke rumah-rumah ya. Iya. Anak-anak sudah membunuh orang. Harus survei. Bukan salah developer game ya. Tidak salah developer. Orang tuanya harus berperan ya. Iya. Dan yang paling penting Coki, Iya. game itu jangan dibatasin karena zaman sekarang kan e-sport sudah berkembang nih. Iya. Kalau tidak dibatasi itu akan menciptakan bibit-bibit atlet e-sport selanjutnya Coki. Dan itu akan kalau dibatasin tidak akan ada. Tidak akan atlet ada. e-sport. Coba Just No Limit tuh nggak akan ada kalau dibatasin bro. Benar. Bayangin kalau dia dibatasin main game. Iya. Hanya menjadi orang Cina dia. Ya kan? Reza Arab misalnya, ya kan? Dibatasin main gamenya. Benar. Mas berkata kasar dia. Betul, ya kan? atau Eric Lim ya. Eric Lim. Ya. Dan menurut gua coba dengan adanya Just No Limit, adanya Eric Lim, adanya Reza Arab, mereka kan akhirnya sukses. Yoi. Mereka membuka lapangan pekerjaan lagi buat orang lain yang bahkan gak main game. Benar. Jadi sebenarnya dengan Anda tidak membatasi anak Anda bermain game, Anda kedepannya membuat orang-orang kaya baru sebenarnya. Benar. Karena sekali lagi yang menurut data Coki, memang bermain game menjadi atlet e-sport itu menghasilkannya gila bro. Tapi memang kita harus paham banyak orang yang gak ngerti seberapa menggiurkan menjadi atlet e-sport. Benar bro. Kalau masalah menggiurkan hadiahnya Pak, nggak puluhan juta, ratusan miliar bro.
Iya. Dota The Internasional Mm-mm. itu total hadiah $30 juta. Mm-mm. $30 juta itu sekitar Coki. Kalau dolar 15.000 itu sekitar 450 miliar. Gila. Buset, itu APBD Sulawesi, bro. Kalau nggak salah, bro. Mungkin ya. Nggak tahu. Pokoknya yang jelas banyak banget, bro, duitnya, bro. Gokil ya. Hanya dari bermain game loh, Pak. Coba kita Nggak nyangka. mungkin gini, mungkin di antara pendengar kita masih ada yang menganggap Benar. game atau e-sport itu sebelah mata. Coba kita bacakan data-data yang mungkin bisa merubah pikiran mereka, Pak. Oke, ini ada beberapa atlet e-sport yang sudah sukses dan karirnya udah internasional nih bahkan, Coki. Betul. Ini ada In Your Dream. In Your Dream. Oke. Ini atlet Dota ya. Atlet Dota. In Your Dream menjadi pemain Indonesia pertama yang menyentuh MMR 9.000. Oh, 9.000, bro. Itu MMR ini adalah poin di Dota gitu. Jadi kalau main menang terus 9.000. kita bacain dulu prestasinya. Yoi. Kita bacain prestasinya, dia juara 1 di Indonesia Games Championship, juara 1 di Indonesian Pride Gaming League, juara 2 di Asia Pacific Predator League, dan juara 3 di Zotac Cup Premier. Dan langsung aja ke penghasilannya. Benar. Di umurnya masih 22 tahun, lahir tahun 97, Pak. Benar. Lahir tahun 97. Dan di umur 22 tahun sekali main bayarannya 60 juta, Pak. Sekali main tuh. Sekali main bayaran 60 juta. Game loh, bro. Coba Anda yang insinyur. Itu usaha bapak Anda insinyur. Anda lulus S2 Harvard juga, bro. Belum tentu Anda ya kan? atau itu lulusan apa Gunadarma tuh, aduh kok lupa sih. Apa kan Inter apa? LP3I. IT. Apa, Cok? Iya, S1 IT gitu belum tentu sekali main bayar 60 juta, bro. Yoi, 60 juta ya. Ini ada juga nih. Ini atlet PUBG, Pak. Oh ya, ini adalah Rian Prakasa. Ada Rian Prakasa, atlet e-sport tampan. Waduh. Kenapa ada tampannya? Yang jelas dia pernah juara 1 di WCG 2011 Crossfire juga CFS 2015 Crossfire. Ya. Sekali main ia dibayar 53 juta setiap bermain. Gokil, Pak. Ya Allah. Sekali main loh, Pak. Makanya mungkin bukan sekali main atau sekali kompetisi mungkin dia. Ya, tapi intinya rata-rata penghasilannya sekali main. Dan belum gaji bulanan nih. Iya, mereka Belum dibayar gaji bulanan. Lanjut, Coki. Ini juga ada yang kembar nih, atlet e-sport kembar nih. Dia mewakili Indonesia di Dubai. Ya Allah, dan mereka lahir tahun 2003 loh, bro. Huh? 2003 penghasilannya, Coki. Berarti dia nggak nonton Panji Manusia Milenium. Joshua nggak tahu dia. Nggak tahu, bro. Oh doang tahu. Lanjut aja. Ini terakhir tahun 2003 ya. Mereka kembar. Mereka ini pernah mengantongi hadiah terbesarnya adalah $12,000. Itu setara 175 juta rupiah. Ya Allah, main game loh, bro. Main PUBG game, doang dari HP. Nah ini hasil dari apa? Apa? Hasil nggak dibatasin nih kayaknya main game. Betul. Lanjut, ini adalah Xcurate Susanto. Dia adalah pemain CS:GO ini, Coki. Ya. Dia Ini lahir tahun 95. Ya Allah, muda-muda amat. Muda-muda banget, Pak. 98, bro, ini, bro. Yang bawah, bro, yang paling bawah, bro. Oh iya. Xcurate ini 98. Mm-mm. Dia sekali main dibayar 63 juta. Penghasilannya dia total dari main game itu 840 juta. Gokil loh, main game loh, bro. Ini juga ada Hansel Bentet nih. Dia lahir tahun 95-an. Dia total sekali main itu di rata-rata dalam satu season gitu 328 juta lah kalau main. Gokil, Pak. Ini gimana Anda? Masih mau kuliah? Gimana? Masih kuliah. Masih mau kuliah? Sobek ijazah. Masih anda. mau dengar orang tua Anda? Sobek ijazah Anda. Sobek. Orang tua Anda tempeleng pakai laptop gaming. Kalau Anda sangar. Kalau Anda cupu, Anda ya ditempeleng. Nah, yang kita setuju dibatasi adalah kalau Anda memang udah main game tapi tetap bego ya. Nah, kalau itu jangan dibatasin. Dikubur hidup-hidup. Ya kan ada yang gini. Maksudnya Anda juga sadar diri. Anda bermain itu ada waktunya. Anda sadar, kayaknya gue noob terus nih ya kan. Iya, gini. MMR. Kalau misalnya masih seminggu main noob, it's okay. It's okay. Iya. Setahun noob. Iya. Mending Anda di ini, bro. Dipasung sama PC Anda dipasung. Itu nggak cuma dibatasin, bahkan dilarang, Coki, sama orang tuanya. Kalau aduh ini passionku, goblok. Udah setahun yang lalu kamu bilang passion. Udah semester 16 kamu gak lulus. Ya harus sadar diri.
Tapi kalau dia ada potensi, Betul. harusnya disupport terus. Nah, berarti sebenarnya orang tua harus ngasih kesempatan buat anaknya untuk menunjukkan apakah ada potensi di bidang yang dia Makanya di awal salah satu dengan cara tidak dibatasi dulu. Kalau di awal langsung dibatasi kan. Contoh nih misalnya, lo udah jadi orang tua nih, paranoid udah jadi orang tua. Coba kalau anak Anda main game, lihat dulu lawan komputer very hard. Kalah nggak dia? Tesnya pakai komputer. Tes dulu. Kalau misalnya lawan komputer very hard masih kalah terus, ya dilarang aja nggak apa-apa. Tapi kalau anakku jago sekali, ya jangan, siapa tahu jadi bakatnya. Terus-terusan ya. Bener. Dibiarkan aja untuk mengembangkan. Dan buat para noise yang masih sekolah dan merasa game adalah passion, tapi memang sadar diri bego gitu, ya betul kata Tretan Muslim, ya udahlah kejar yang lain aja. Benar. Gitu loh. Slim, daripada kita ngobrol terus, kita nih kita kenal atlet e-sport dari Boom ID, namanya Dream Ocel ya. Ya, Dream Ocel ini pemain dari Boom ID. Boom ID ini adalah tim Dota Indonesia, Coki. The strongest ya. The strongest Dota team in Indonesia. Soalnya dia sudah sempat beberapa kali itu ikut turnamen internasional, Coki. Dan kalau nggak salah satu tim Dota Indonesia yang prestasinya paling tinggi ya. Benar. Dan juga pemain-pemainnya pemain senior, bro. Dan juga yang akan kita telepon ini namanya Dream Ocel. Ya. Dia tuh sudah lama juga, Coki, di Dota dan sudah pasti dia menghasilkan sesuatu. Karena kalau tidak pasti sudah diomel-omelin ibunya dong. Dia kan namanya Dream Ocel. Iya. Jadi Dream doang. Jadi kita akan menelpon dia, pengen tahu nih, dia nih dulu awal-awalnya itu gimana main game tuh, apakah ada larangan dari orang tua, terus berapa jam mainnya sehari. Karena ini contoh sukses, Pak. Contoh sukses ini kita tidak mengundang bukan mas-mas warnet binus nih ya. Ini adalah contoh sukses dari apabila game Kenapa itu. Kenapa binus ya, anjing? Ya yang paling bagus warnet ya, bro. Contoh sukses dari orang yang kalau dibiarin main game berjam-jam nggak dilarang, bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjadi sesuatu. Langsung aja kita telepon ya. Langsung kita sapa, Coki. Ini kita ada Dream Ocel. Halo, Cel. Halo, Cok. Halo, Muslim. Aman ya di sana ya? Aman. Gimana? Masih jadi atlet e-sport nih sampai sekarang? Masih, walaupun banyak cacian, masih kuat. Kenapa atlet e-sport dicaci? Enggak, jadi kita lagi ngomongin ini, Cel. Kita lagi ngomongin tentang bahwa sebenarnya kalau menurut gue sama Muslim, harusnya tuh anak kecil atau anak muda tuh tidak dibatas-batasi kalau main game. Benar. Nah, lo kan adalah contoh hidup kesuksesan orang yang bisa dibilang mendapatkan rezekinya dari main game ya. Yang pasti Anda main game tidak dibatasi dong. Ya, nggak dibatasi. Dulu tuh biasanya kalau main Dota ya. Berapa jam tuh sehari itu? Iya, lo tipe yang dijatah gitu nggak sama keluarga lo dulu main game? Dulu enggak, karena dulu lumayan tahu waktu. Jadi saya mungkin 5 jam, 6 jam, enggak 4 sampai 5 jam gitu main Dota. Tapi malamnya ngerjain tugas atau paginya ngerjain tugas kayak gitu-gitu udah sadar diri, nggak perlu dikasih tahu, dan bapaknya pun nggak pernah ngasih tahu gitu. Tapi 5 sampai 6 jam tuh mainnya di mana? Warnet apa di rumah? Warnet. Nggak punya PC dulu kan. Gokil. Berjuang kayak ini, bro. Kayak apa? Kisah-kisah sukses gitu. Dulu saya main di warnet, sekarang saya punya warnet. Tapi yang jelas main 5-6 jam itu orang tua tahu nggak kalau itu buat sebagai hobi, atau Anda hanya raja warnet atau gimana tuh? Kok dibiarin? Menurutku sih dulu hobi. Bahkan orang tuanya pun nggak tahu kalau saya tuh jago sebenarnya main Dotanya. Anda jangan sombong di sini ya. Dan juga jago main Dota dulu tuh gimana menjelaskannya sama orang tua? Bahkan orang tua Anda mungkin tidak mengerti Dota. terus tuh saya nyadarnya tuh pas ada turnamen pertama kali di Semarang, dan tahu-tahu saya juara 2, kayak nggak sadar lah ternyata jago juga gua gitu. Terus Anda ngomong ke ini mama, mah aku juara nih, kayak uangnya lumayan, mungkin besok bisa bawa naik haji mama pakai duit turnamen kayak gitu. Berarti Anda membungkam gitu, orang tua dengan iming-iming naik haji ya? Benar. Iya. Mau marah susah juga ya. Tapi setelah tahu Ocel dapat hadiah dari game, setelah itu disupport gak sama orang tua atau tetap udah disupport. Jadi udah nggak dilarang-larang ya? Nambah nggak ada larangan sama sekali. Nambah nggak jam main gamenya? Sekarang apa dulu? Iya dulu awal-awal masuk dunia Dota. Itu nggak ada. Yang penting sadar diri aja.
Maksudnya orang tuanya percaya sama anaknya. Cuman kalau anaknya dablek ya, emang harus dipukul sekali. Benar. Berarti si Ocel juga punya kesadaran diri ya. Bukan berarti tidak ada batasnya. Aku main 12 jam, tidak seperti itu juga. Sekolah tidak perlu. Nggak boleh. Tapi karena orang tuanya juga sudah melihat hasil dari gamenya, Cok. Nggak kayak gamer-gamer anak-anak sekarang kan banyak yang ngegame terus. Aku ingin menjadi atlet. Kalau goblok, tempeleng pakai charger aja anak Anda. Tapi kalau sudah bisa jelas, sukses, ada hasilnya, support terus. Ini menurutku salah satunya hasil dari yang tidak dilarang-larang. Betul. Jadi main game. Dan dia juga nggak dilarang, dianya juga tahu diri. Benar, ya makanya. Tapi sekarang lu udah lulus kan, Cel? Udah lulus. Dan nanti ke depannya lu berpikir pengen jadi apa? Coach atau bikin tim sendiri atau gimana, Cel? Pengennya mungkin belajar musik. Kok malah kalau udah nggak di game, udah nggak di game. Jauh amat. Anda mau menjanjikan ini ya, lomba musik ke orang tua Anda. Sorry Bu, yang kemarin gagal haji, yang musik ini berhasil nih. Random banget. Tapi nggak apa-apa, impiannya dia bebas, bro. Nggak impian, ini banting setir yang cukup ekstrim. Anda jual geprek mocel gitu atau kue apa gitu, cukup jauh ya. Tapi gue mau nanya deh, kalau atlet e-sport pensiunnya rata-rata umur berapa, Cel? Pensiun masih lama, mungkin 31 juga ada, 32. Emang lu kepala cupunya aja. Berarti dari mentalnya sendiri ya, bukan dari fisik ya? Bukan dari fisik. Secupunya pensiun gitu pokoknya. Ya, kayak misal umur 28, udah cupu nih, dah pensiun dah, kayak gitu. Berarti kalau begitu teorinya pendengar kita ini paranoid udah pensiun semua. Kenapa? Cupu semua. Wow. Tapi kalau boleh tahu nih sedikit Mocel, maksudnya orang kan banyak nanya nih. Penghasilan, maksudnya kalau jadi gamer profesional tuh digaji nggak per bulan? Nah, iya, boleh lo bocorin nggak? Digaji per bulan. Atau nominalnya nggak usah disebut, tapi nominal cukup. Nggak boleh, ntar dimarahin bos, soalnya udah tanda tangan kontrak. Oke. Dikasih kira-kira aja, Kira-kira UMR Ukraina atau UMR di atas UMR ya. Di atas UMR ya. Berarti yang pasti di atas UMR jauh. Wow, Anda sombong Anda ya. Sombong Anda. Tapi minta kasih tahu. Nggak mau nominal berapa, nggak mau. Gitu aja. Di atas UMR. Berarti terbukti bahwa pemain game kalau diseriusin Joki ya bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan dapat UMR daripada Anda kuliah S1 tidak jelas. Ujung-ujungnya cuma jadi marketing. Makanya balik lagi ke warnet, stres ya kan. Oke, terima kasih Dream Ocel. Thank you, Cel. Sukses buat Boom ID, semoga bisa menembus kancah internasional seterusnya. Mantap, bangga Indonesia. Siap, thank you Slim, thank you Cok. Siap, Cel, bye-bye. Tuh, Kak Coki. Terbukti bahwa Dream Ocel tadi salah satu bukti kalau main gamenya dibiarin. Dan gue pernah datang bisa sukses, ke asramanya mereka ya. Bener. Itu tuh mereka tuh kerjaannya setiap hari main game doang, Pak. Jadi misalnya ini dijatah jam segini tidur, jam segini makan, terus jam segini latihan. Latihannya tuh main game sparring sama tim luar negeri gitu. Dan lu bayangin lu main game dan dibayar dari hal yang lu senengin, Pak. Itu tuh nggak kayak kerja ya? Nggak kayak kerja, Pak. Bener. Dan mereka tuh bahkan AC-nya suhunya diatur supaya mereka nggak pilek. Karena kan mereka kan satu ruangan gitu. Nggak kayak AC warnet, angin doang. Yang bau rokok kan warnet kalau masuk keluar bau rokok. Udah angin doang bau rokok. Iya, mereka tuh diatur kayak gitu. Berarti dirawat banget. Dan makanannya lu bakal kaget, mereka tuh harus sehat, Pak. Karena ternyata kalau kita duduk depan komputer gitu terus kan bisa capek kan. Makanannya bergizi, Pak. Mereka gizinya diatur. Iya, berarti kalau makan sembarangan. Iya, bahkan orang atlet e-sport tuh gizinya lebih baik dari Anda. Wow. Saking maksudnya e-sport ini nggak cuma main-main lagi, bahkan sampai makannya pun itu bro diatur karena susah juga kalau penyakitan. Bayangin pemain Dota Parkinson ya kan. Mouse-nya gerak-gerak ya kan. Lo kok muter-muter mulu? Bukan mau saya, bro. Kok ulti saya nggak kena-kena? Tangan Anda geter dong. Itu. Jadi sangat concern sekali dengan kesehatan, Joki. Dan sekali lagi kita bilang bahwa salah satu Dream Ocel dibiarin main game berjam-jam sama orang tuanya. Tapi dia punya filter diri. Ya, meskipun tetap harus dijaga, sekolahnya juga tetap ini. Tapi main game 4-5 jam tuh termasuk Coki,
pembiaran yang cukup oke dari orang tuanya. Bukan pembiaran, keleluasaan gitu. Betul. Untuk Dream Ocel mengejar impiannya menjadi. Jadi mungkin konklusinya gini. Konklusinya adalah menurut kita berdua, harusnya anak tidak dibatasi untuk main game. Ya. Harusnya orang tua memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya kepada anak untuk mengeksplor bakatnya di dunia game. Benar, karena game sekarang tidak cuma menjadi permainan doang. Betul. Bahkan menjadi karir dalam pekerjaan, Joki. Tapi apabila sudah diberikan keleluasaan sampai beberapa lama tidak menunjukkan buah atau hasil, saatnya dipasung anak. Nah, kalau Anda nggak mau keras sama anak Anda lagi main Dota, kalah terus, Anda datengin, di keyboardnya tulisin goblok. Begitu. Anak durhaka, ngabisin listrik, tapi nggak juara-juara. Begitu. Ya udah, buat para noise jangan lupa ya. Komen kalian setuju nggak nih pendapat kita. Betul. Dan juga silakan komen juga kalau ada ide-ide sesuatu yang kalau kita bahas menjadi kontroversi. Benar. Langsung aja komen di tempat komen ya. Dan jangan lupa ajak teman-teman untuk download aplikasi Noise juga biar bisa dengar Musuh Masyarakat podcast ini supaya yang dengar makin banyak. Yoi, di downloadnya di mana, Coki? Downloadnya udah ada di semua platform, udah ada kan? Di App Play Store, di Play Store, di App Store apapun ya. ada. Yaudah kalau gitu saya Tretan Muslim pamit. Dan gua Coki Pardede juga pamit. Bye bye para noise. Emang harus gitu ya closing? Udah nggak usah dibahas. Cuk.